Oke, nih lihat kita terong nih besarnya. Untuk gak ini mesin etam besar gak ini, senang orang bini melihat gak ini nih kawan. Aduh kula macam ini disukai orang nih mentebak tegak terong nih mesin etam. Aduh kore benih nih. Jadi ini etam tunu terong hari ini kula kawan. Etam gembira, etam makan kan etam besar juga. Anu etam gak ini juga mulainya gak terong dia belengkor gak ini. Wah sedap benihnya tuh. Oke, selamat etam bertemu lagi kawanku, keluargaku dimanapun berada. Salam bahagia untuk etam, salam sehat selalu untuk etam segalanya di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jadi pada kesempatan hari ini, keluargaku, biang sanakku dimanapun berada, ayo etam bersatu dan berbangga bahwa etam Kutai hidup lagi, berkembang lagi, dihidupi guru besar dan diharumkan guru besar dan diangkat oleh guru besar, sehingga kawanku di Kutai Timur, di Kalimantan Timur selalu merasa kebanggaan atau kegembiraan dan kegirangan bahwa budaya Kutai yang tertua di Kalimantan Timur nih, Kerajaan Etam Kutai, kan kita paham, saya beri paham hari ini, saya beritahu, yaitu adalah saya nih cucunya Datuk Demang Sakti yang Islamkan Sengatak paling pertama. Jadi ini cucunya, kalau kita nih paham, kita nih tahu kan, kita pahami nih, saya pahami ini, nah cucunya saya nih guru besar. Turunan perwalian ada, turunan yang tadi dari kerajaan yaitu tadi dari Datuk Demang Sakti Bediang Sanak dengan Datuk Pelesit di Tenggarong gitu. Jadi beliau nih Bediang Sanak dengan Kerajaan Tenggarong gitu. Jadi saya hidup ini ya, saya hidupi budaya ini berarti di Pondok Uma. Ini namanya atap daun nipah, tiang leban, ini tangga tunggal, sambungan semalam nih namanya juir, misalnya kami Sengatak nih, karena nih juir pelantakan namanya. Jadi saya kembangkan supaya budaya etam Kutai ini benar-benar hidup. Sudah jelas yang hidup ya, kita dengar keluargaku, kawanku di Kutai Timur, etam Kutai seluruhnya dimanapun berada, di pendalaman kah di manapun, harus etam banggai bahwa etam sebagai Kutai Tenggarong, keturunan Kutai, seluruh Kutai Timur, etam bersatu dan membanggai odah etam Kutai Timur, karena Kutai Timur nih ya sudah saya hidupi dangdutnya bahasa daerah, film bahasa daerah budaya, ya ini film budaya saya hidupi supaya nanti ada kelupanan atau telupan kayak itu, supaya dapat ditonton dan diingat oleh etam sebagai suku daerah etam Kutai. Lalu yang mana berebut hobi atau suka mau jadi tokoh tuh jangan cuma jadi contoh tokoh, contohnya guru besar menteladani. Yang bisa jadi tokoh itu adalah mengembangkan yaitu bahasanya dulu, baru budayanya. Jam itu kawan ya, kula hidupilah itu dulu pertama. Nah sekarang etam bangga ada kota etam penuh berkah, 7 gerbang di Tanah Sengatak dibangun guru besar untuk etam Kutai Kalimantan Timur, dan juga untuk kawan-kawan etam suku apa saja, bangsa apa dimanapun ada yang suka, yang mau, yang senang tuh. Jadi saya bangun lagi wisata kota berkah, saya bangun lagi yaitu Mesan wisata rumah berkah, tanahnya saya sudah berkahkan 1 hektar untuk orang supayanya bersih selamat, jikanya mau dan percaya silakan, sudah ada saya siapi, dirawat berlampu seperti itu. Kita tonton filmnya yang kuhidupi nih, kita tahu aku nih mencontohi aja dengan teladani, karena saya ada turunan bangsawan, turunan perwalian, jadi saya buktikan bukan cuma berkisah mah bahwa saya bisa ini bisa nih, tapi saya buktikan dulu dengan fakta dan kenyataannya gitu. Jadi ada jalan guru besar, ada kota berkah guru besar,
yang 7 gerbang nih ada wisata kota Guru Besar, ada juga mesan kuburan mesan berkah itu Guru Besar. Jadi kan kita tahu kawanku dimanapun berada, takutnya kita kebanggaan, Kutai harum, Kutai bangkit, diangkit Guru Besar, ada dangdutnya, ada popnya, ada keroncongnya, ada orkesnya, ada juga rocknya. Jadi kita dengar aja lagu tuh 200 sudah 50 lagu sudah judulnya sudah saya buat, sudah jadi, sudah belum yang berlanjut lagi seperti itu. Jadi film hari ini saya hidup ini kan keluargaku, kawanku supaya kebanggaan untuk Kutai Timur. Jadi mun kita milih suku etam, cari suku tuh yang bisa ke bawah, jangan ke atas gitu. Artinya mun sifatnya ke bawah berarti ini sombong. Lalu sifatnya itu merayat, bijaksana, peduli dengan kawan-kawan atau keluarga di Kutai Timur itu. Lalu bisa membangun gitu. Bangun itu untuk nyamani keluarga yang sana etam masyarakat di Kutai Timur itu supaya nyaman. Gitu kan kita paham. Karena etam tahu dah yang etam banggai di Kutai Timur Kalimantan ini hasil bumi Kalimantan. Seandainya ya Indonesia etam dengar dalam TV itu Indonesia ini kan banyak utang, tapi sebenarnya hasil bumi Kalimantan ini kalau digabung hasil batu bara, hasil minyaknya, hasil kayu dan hasil yang lainnya dan tambang segala sebagainya itu kurasa bisa ngitung ratusan triliun bisa bayar utang Indonesia. Saking hebatnya Kutai Timur tuh hasil buminya, kan etam paham kawan keluarga. Jadi mungkin kita tidak tahu ya ini sudah dihidupi Guru Besar. Jadi etam bangga walaupun etam belum dapat uang itu diberi orang ke etam, tapi etam banggai dulu udah etam bahwa hasilnya guminya besar dan budayanya paling tatua dan paling berberkat juga udah etam di Kutai Timur. Ini sudah kita lihat kota yang diolah Guru Besar dengan hasil berkah dan doanya sudah ada 7 gerbang yang saya buat. Jadi siapa keluarga hendak datang silakan, mun merasa baik, mun merasa etam bersuku, berbudaya, berbangsa, inilah etam banggai dengan udah etam nih di Tengata Kalimantan Timur yang diolah Guru Besar keturunan Datuk Demang Sakti, cucunya dan turunan perwalian. Jadi saya bukan minta, tapi saya membuktikan aja bahwa etam bisa menjalani atau memakainya seperti itu. Jadi etam buktikan ini hasilnya sudah. Jadi hari ini kawanku, diang sanaku, busu tua, nenek dimanapun berada. Nah ayo etam bangkit bersama, ayo etam bersatu, ayo etam kompak, ayo etam kembangi, udah etam. Ayo etam puja-puji juga udah etam nih, yang sudah jadi nih, yang sudah dihidupi Guru Besar. Filmnya kita tonton, mun kita suka hidup budaya etam, ikuti terus, bersatu etam, baru like, mun suka-suka lagi di subscribe gitu, didukung. Kan etam berkembang budaya etam sampai terus menerus dapat dicontohi, diteladani anak cucu etam dan buyut-buyut etam terus menerus. Jadi kekal dunianya sampai kekal ke alam herat dan sampai ke surga. Bahwa etam Kutai paling terhebatnya di Kutai Timur Kalimantan Timur. Jadi etam banggai, etam banggai udah etam kulaku kawanku. Jadi Guru Besar nih mencontohi, menteladani, bukan mau jadi apa-apa, hanya mengisahkan kita paham. Sebab banyak cerita tuh yang berburuk sangka atau salah pendengaran, salah pemahaman, yaitu karena sifat tadi mungkin merasa iri atau apa seperti itu. Tapi mudah-mudahan kulaku dimanapun berada, ayo etam bangga aja bahwa etam sudah punya odah, yaitu kota 7 gerbang penuh berkah. Punya wisata punya penuh berkah, punya kuburan 1 hektar yang berlampu terang, yaitu wisata mesan rumah berkah. Itu kawan, jadi ada sudah diolah guru atau dibuat guru atau dikerjakan guru nih supaya sudah ada gitu, sudah ada buktinya sudah. Jadi ini budaya lagi dihidupi di Pondok Uma sambil nanam durian dan buah nih supaya dapat dihasilkan jadi kenangan untuk hidup untuk anak cucu etam dan juga bisa dimakan manfaat untuk anak cucu jadi obat gitu seperti itu. Jadi inilah hidupi budaya macam itu kawan. Mudah-mudahan kawanku seluruhnya yang hobi menonton
Padio guru besar nih, mudahan etam sehat selalu, dan etam bahagia selalu dan terhibur, dan etam selamat segalanya. Jam itu kawan. Jadi hari ini salam saya untuk etam Kutai Timur, cari pemimpin yang benar-benar bisa ke bawah dan bisa bijaksana dan bisa peduli dengan kawan-kawan dan bisa bekerja sama dan bisa membagi hasil bumi Kalimantan, yaitu hasil CR, uang CR pengerusak Kalimantan itu bisa diambil di perusahaan, bisa dibagi sama bagi rata untuk etam putra daerah sehingga merasai hasil bumi etam yang dipakai orang atau diasili orang atau diempati orang atau juga dirusak orang. Jadi etam rasailah hasilnya bersama. Ayo etam bersatu dan bangga udah etam harum balik lagi, hidup lagi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Oke kawanku, salam bahagia untuk etam. Selalu etam gembira selalu. Oke, etam hari ini sambil minum kopi susu, sambil etam bercerita. Nih etam ndak berjerang pulang nih ke bawah nih. Berjerang sampai etam nunu jukur kering, baru etam mirik cabai, baru etam makan santai. Oke kawan, etam minum dulu baru etam berjerang. Pakai ini kita tahu berjerang pakai kayu nih. Berjerang pakai kayu nih kita tidak paham ya. Hasilnya kurang ngandung penyakit gitu. Tapi mereka berjerang pakai setrum atau pakai gas. Nah itu buat etam ban sakit terus tuh. Jadi makanya orang dahulu, di saya nih masih ada dulu. Bahasa dulunya masih ada atau orang baharinya ada. Jadi makanya tuh agak awet sedikit karena makanannya tuh lawas juga hidup di kayu api nih. Jadi makanya makan tuh badan tuh agak fit, agak kuat juga, agak tahan lawas lah bahasanya tuh. Jadi makanya tuh ditontoi lagi. Nah, hidup yang agak awet nih adalah memang pedas mata etam kena kukus, tapi ini ada nyakiti di badan etam. Ada yang nyaman yaitu pakai setrum atau pakai gas, ya ini ada pakai kukus lagi, tapi cepat mati. Itu kawan. Kenapa? Sedikit-sedikit etam makan gas, sedikit-sedikit etam ya tuh makan setrum. Jadi zatnya beda dengan kayu api gitu. Itu kawan, setahu saya, pengalaman saya. Makanya saya ini hidup di budaya nih. Jarang pakai kayu nih sehingga etam sombong karena etam lawas hidup di kayu nih sebenarnya. Etam kan orang Kalimantan kan banyak kayu. Kaya kayu modelnya. Jadi makanya etam biar dia ada gas, biar dia ada listrik, tapi masih bisa berjerang etam karena etam kayu ada gitu. Makanya etam rawat Kutai Timur tuh Kalimantan Timur, jangan dihabisi. Jangan segalanya habis etam juali, habis ini ada untuk cucu etam. Segala perusahaan segala gondol ya, etam sendiri ya, itu kehilangan kayu, ini ada untuk etam berjerang lagi. Untuk anak cucu etam ini ada, makanya etam pelah-pelah juga sampai hilang. Nih nah, kayu ini kayu luban, ini kayu lempung, ini kayu kapur, kan itu kan ini kayu bunggris. Itu etam kisahkan, itu beras, seperti itu. Jadi etam pahami kan anak cucu etam. Ya ini kan kayu leban nih udah, kan tungku ini namanya tungku nih. Tungku kayu leban gitu. Ini sampai etam berkisah, sampai etam berjerang kawan.
ini namanya bejerang. Itu masak nasi ini kering, baru etam tamai daun ubi dengan luntah dalamnya, baru etam tunu ukur kering kan, baru etam mirip cabe, baru etam makan di atas sambil etam hiburan kan itu. Etam dengar lagu etam ciptakan nih, lagu Kutai nih. Ya itu bahasanya ada lagu Kutai, bahasa Kutai ada. Tuh berarti coba bisa kan guru besar tuh. Joget bisa juga, bangun kota nih. Pergi kita lihat ke kota Sangatta nih, kita nih percaya lihat buktinya. Ada nih. Punya ada berarti benar itu udah. Itu namanya hasil berkah, hasil doanya guru besar. Jadi kalau etam berkisah saya pintar baca, pintar berdoa, buktinya nih ada ya percuma, tapi etam di pintar, cuma bisa buktikan. Nih nah doa yang direda Tuhan, yang diberikan Tuhan nih berhasil. Nih berkahnya yang diberikan Tuhan nih berhasil. Jadi makanya tadi saya kisahkan sedikit. Ada turunan bangsawan, turunan perwalian. Jadi kalau ada turunan pasti ada jeriatnya tuh. Ada berkatnya, ya ini berkatnya udah berhasil Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pergi aja, kita nak nikmatinya, kita nak ngerasainya. Hasil doa guru besar, hasil berkahnya udah ada di Sangatta nih. Pergi aja kunjungi, datangi di jalan-jalanan nyurang, atau lebih baik lagi yang mendak bersama, bersatu. Etam diam di situ berkumpul, itu lebih baik lagi kan, etam selamat segala etam. Suku etam selamat, budaya etam selamat. Apapun dia udah hitam nih selamat terus berberkat. Makanya ada berberkah itu berarti berberkat oleh hasilnya ya Timur. Makanya kita dengar kisah tadi ya itu sudah saya kisahkan. Saya biasa belum makan hasilnya Kutai Timur nih, tapi saya bisa makan hasil berkah yang diberi Tuhan nih. Sudah saya buktikan dapat molah kota, molah wisata nih, molah pele, molah dangdut, molah misalnya rumah berkah nih. Jadi mun ada kawanku ndak berminat nak beli misalnya rumah berkah, ada dengan tanah-tanahnya Sukopleng, mungkin dia ada sampai mahal, mungkin paling banyak harganya dengan perawatannya mungkin paling 50 juta dengan upah mesannya, tanahnya. Jadi dimanapun etam dapat sudah beli bahasanya Sukopleng itu, dimanapun etam mati di bumi Tuhan ini semuanya dapat sudah dipegang, etam diredoi di bumi Tuhan tuh, dimanapun etam berada, yaitu suku Kutai Timur, Pak Petau di sampai dimanapun, karena itu bumi Tuhan terus. Jadi tapi yang khusus dulu ya itu di Kutai Timur, karena kebetulan etam budaya etam hidupi, hobi etam dan kepercayaan etam. Jadi semuanya etam hidupi dan etam kembangi untuk daerah etam, untuk suku etam, untuk keluarga etam. Itu yang kita pahami, yang dihidupi guru nih. Guru besar tuh nih ada bahasanya putus asa atau kecewa. Karena memang rintangan jadi orang baik itu pastilah ada rintangannya. Yaitu mungkin sebagian yang belum tahu, yang dengar tuh di tahun 2013 itu seperti itu. Ada yang perburukan sangka, yang beradu domba itu sudah. Tapi sebagian ada juga yang tuh yang punya orang berpendidikan tinggi tapi masih bisa teradu domba, masih bisa diperat orang, yaitu menjadi dipaham itu. Ada juga yang tahu bahasanya baca tulis tapi paham, nikehnya diadu domba, nikehe dipinah, nikehnya temakan pinah, itu ada juga sebagian. Itu peristiwa perjalanan guru besar menempuh, menjuangi yaitu budaya dan Kutai etam nih, hidupi Kutai etam, Kutai Timur. Memang rintangannya kayak itu. Apabila orang baik tuh, pemimpin jujur atau baik, yang selalu nyaman orang, dapat baik orang dan nyelamati orang, memang rintangannya gitu. Dipinah, diadu domba, tapi etam jalan terus. Karena etam dia udah etam sampai di situ mah, karena etam di negeri etam. Dia ada etam sesat, etam di negeri etam dia udah etam di Kalimantan. Etam lahir di situ, dipolah di situ, dilahir di situ, sampai hidup di situ, sampai besar, sampai turun menurun gitu. Ya ada etam sesat, etam dia udah etam kok. Kurang tuh salah, menyebut etam salah gitu. Etam sesat, ya, merusak orang, tanya gitu orang, atau ngerampok udah orang, atau ngalak hasil bumi orang, itu namanya sesat.
Coba kita dengar baik-baik tuh kisah guru tuh ya kawan. Ini udah ngereda ada tangkin pore api hitam tuh. Nah tuh porenya tuh nasi masaknya pas, airnya ukurannya pas. Menitan dulu kan nasi bekepor, namanya beras baru nasi bekepor tuh nyaman rasanya. Beda ini baru dikepor pulang di bara gitu. Tapi ini kan beras masih dari toko nih, beras kita beli di toko, jadi nyambungnya. Beras kita rumah udah kita mengetamkan ya, kita biasa kami langsung kita nyebit padi lah baru baru jeruk baru nasi bekepor baru tunu keli. Nah itu baru pas buat kita makan, baru pas. Nah jadi ini cara guru nih ya, kita lihat kawan budayanya bukan direbus ubi nih, mendak baik nih. Jadi langsung ditaruh di atas nasi mah, jadinya layunya masaknya beda dengan direbus gitu. Nah ini namanya daun luntas nih, buat orang sakit dada atau buat orang muntah darah nih ya. Ini daun luntas mungkin kita tak paham, buat asam urat juga tuh. Jadi dikukus gak ini mahanya tuh. Mungkin kita nak makan direbus tuh kurangnya, ini dikukus gak ini jadi obatnya. Dulu nih saya tahu saya ini obat orang muntah darah nih, orang sakit dadanya gitu, kesak napasnya. Ini namanya nih daun luntas. Tuntas penyakit makan ini hilangnya. Dulu bahasa Abdana Jawa ya ini masih berjalan, tapi mau di guru besar ini masih tetap berjalan bermanfaat gitu bagi orang percaya dan namanya hobi dan budaya gitu kawan. Nah, kita paham baru kita tutup, dia menyedah masak baru kita ngangkit, baru kita mirip cabai, baru kita makan. Kita menuju kering langsung nih, aduh kita nunggunya kering.